Kita bayangin ya, setelah sekian tahun beliau tidak punya anak, anak laki-lakinya pun Qasim dan Abdullah wafat, lalu Allah memberikan karunia berupa anak namanya Ibrahim. Ya. Nabi sangat menyayangi beliau, namun sayang Ibrahim qadarullah ya, wafat dalam pangkuan Rasulullah. Nabi sangat berduka dan pas gerhana matahari, cuaca gelap. Orang-orang pun menghubungkan antara wafatnya ya, Ibrahim ini ya, dengan gerhana matahari. Maka akhirnya Nabi berdiri di atas mimbar dan khutbah, lalu kemudian beliau mengatakan inna syamsa wal qamara ayatin min ayatillah. Ya, matahari dan bulan itu tanda kekuasaan Allah. Ya, la yankhasifani bi mauti ahadin aw bil wadidi. Jadi tidak ada gerhana, tidak tertutup matahari tersebut atau bulan ya, bi mauti ahadin, karena wafatnya seseorang atau karena kelahiran seseorang, enggak ada hubungan. Dan dari situlah kemudian kita ketahui ada salat yang disebut dengan salat kusuf dan salat khusuf. Salat kusuf salat gerhana matahari, dan salat khusuf salat gerhana bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bersama saya Happy Andi Bastoni, kita masih di program belajar sirah nabawiyah, mempelajari sejarah hidup baginda Rasul melalui video-video pendek. Hari ini kita akan bicara tentang keluarga Rasulullah SAW, ya, tapi fokus pada putra putri beliau. Ya, secara pribadi saya pernah menulis sekilas tentang keluarga Rasulullah SAW ini dalam buku ya, betapa romantis ya Rasulullah SAW. Ya, putra putri Rasulullah ya. Seperti yang mungkin sudah kita banyak ketahui dari sekian istrinya ya, Rasulullah SAW tidak dikaruniai seorang putra pun. Ya, kecuali dari dua orang, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan Maria al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, dari Khadijah ini ya, baginda Rasul dikaruniai ya, 6 orang anak. Siapa saja mereka? Pertama adalah Al-Qasim, ya, Qasim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karenanya dalam banyak hadisnya kita temukan dialog-dialog para sahabat dengan Nabi itu dengan panggilan ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Nah, jadi ini anak tertua Rasulullah ya, namanya Al-Qasim. Namun sayang Qasim ini meninggal pada usia balita, ada yang mengatakan usia 3-4 tahun, yang jelas masih usia kecil, wafat. Kemudian anak yang kedua adalah Abdullah, ada yang memanggil namanya dengan Tahir, Abdullah atau At-Tahir. Pun meninggal di waktu kecil ya. Sehingga ada riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Al-Kautsar ya, disebutkan ketika kedua putra Nabi ini meninggal, Abdullah dan Qasim ini wafat, beberapa tokoh Quraisy waktu itu semisal Abu Jahal ya dan Abu Lahab ya, dikisahkan sempat meledek atau kalau bahasa hari ini ya membuli gitu ya Rasulullah SAW dengan kalimat ya Muhammad anta abtar, ya wahai Muhammad ente terputus. Apa maksud abtar? Akta, terputus, karena kedua putra baginda Rasul semuanya meninggal, sehingga ya, padahal nasab seseorang itu kan dikaitkan dengan ayah, dia nyambungnya ke ayah. Nah, kalau anak laki-laki meninggal berarti ya, nanti tidak ada lagi yang mengbinkan dirinya ke Rasulullah. Ini maksud dalam tradisi Arab dengan aqta, disebut dengan terputus, gitu kan? Terputus, tidak ada lagi yang menyebut namanya, selesai gitu ya. Nah, ya, binnya itu enggak ada lagi ya. Nah ini, maka turunlah firman Allah SWT dalam surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membulimu gitu ya, menghardikmu, huwal abtar, itu yang terputus. Dan betul kita saksikan hari ini teman-teman sekalian, saya belum menemukan ada orang yang kenalan. Siapa? Si fulan. Saya dari keturunan Abu Jahal. Nggak ada tuh, terputus. Nggak ada. Dari mana? Dari keturunan Abu Lahab. Nggak ada. Tapi Rasulullah
sampai sekarang tetap abadi. Kita menemukan habaib ya yang kita ketahui dan betul gitu ya. Artinya nasab ya, mereka memang bersambung ke Rasulullah SAW walaupun dari jalur Fatimah, dan tetap ada darah Rasulullah mengalir ya, mengalir dari lewat cucunya Husain atau Hasan, atau kemudian ya keduanya yang paling banyak. Nah, jadi dan nama Muhammad SAW itu tetap disebut sampai hari ini, tidak terputus gitu ya. Ada penelitian mengatakan di beberapa negara, di Inggris bahkan, di Inggris itu nama yang paling populer itu Muhammad. Ya, bukan George atau John atau apalah ya, tapi Muhammad. Dan saat dunia ini saya kira di antara sekian banyak nama yang paling banyak digunakan ya Muhammad, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada setiap waktu ya nama beliau terus digaungkan. Ya, pada setiap azan iqamat ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terus digaungkan. Nah, ini menjelaskan bahwa firman Allah, inna syani'aka huwal abtar, betul. Ya, orang yang menghardik beliau, yang membuli beliau, yang terputus. Nabi tidak. Ya. Qasim, Abdullah, dan yang ketiga adalah Zainab. Nah, Zainab binti Rasulullah ini ya, belakangan sempat menikah dengan Abul As bin Rabi ya, dan melahirkan dua orang anak, Ali dan Umamah. Nah, Ali ini meninggal di waktu kecil, adapun Umamah sempat dewasa dan bahkan sempat menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi selepas Fatimah wafat, meninggal dunia ya, maka Ali bin Abi Thalib ya, atas wasiat Fatimah ya, menikahi Umamah binti Abil As, anaknya Zainab. Dalam hukum fikih ya, antara Fatimah binti Rasulullah dan Umamah binti Abil As ini bibi dan ponakan ya, bibi dan ponakan, sehingga tidak boleh menikah, karena nggak boleh menggabungkan bibi dengan ponakan dalam satu waktu. Tapi ketika bibinya meninggal, dalam hal ini Fatimah wafat, maka Umamah tidak lagi menjadi mahram bagi Ali. Maka Ali pun menikah dengan Umamah binti Abil As. Nah, jadi jelas bahwa dari Zainab ini tidak ada keturunan kecuali dari Umamah binti Abil As. Kemudian putri Rasulullah yang berikutnya adalah Ruqayyah. Ya, yang sempat menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, namun sayang ya, Ruqayyah ini tidak lama dia wafat persis di perang Badar. Karenanya Utsman bin Affan tidak sempat ikut perang Badar walaupun sudah berniat ya, karena Ruqayyah sakit keras pada waktu itu, dan kemudian qadarullah ya, dia pun meninggal dunia ketika kaum muslimin pulang dari Badar. Sementara Utsman bin Affan baru selesai memakamkan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah di kompleks pemakaman Baqi al-Gharqad. Ummu Kulsum binti Rasulullah ini putri Rasulullah yang berikutnya. Ya, Ummu Kulsum binti Rasulullah. Setelah Ruqayyah wafat, lalu kemudian baginda Rasul menikahkan Ummu Kulsum dengan Utsman, dan karenanya Utsman ini ya dikenal dengan Dzu Nurain. Ya, orang yang memiliki dua cahaya. Ya, karena dia menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yaitu kedua putri Rasulullah, walaupun tidak bersamaan, karena diharamkan mengumpulkan adik kakak wanita dalam satu waktu dinikahi, nggak boleh. Wa an tajma'u bainal ukhtain, ya, mengumpulkan dua saudara dalam satu waktu itu nggak boleh. Mereka adalah mahram muaqqat, mahram sementara. Namun manakala salah seorang di antara mereka meninggal, maka kakaknya atau adiknya boleh dinikahi. Di tradisi kita ya, di Lampung misalnya, wallahu alam di Sunda ini apa namanya? Mereka mengenal dengan istilah turun ranjang. Kakaknya meninggal, ya, kemudian adiknya naik. Nah, nggak tahu kenapa disebut dengan turun ranjang, bukan naik ranjang. Ya, ini tradisi di kita. Itu dibolehkan, sah. Bahkan ada hikmahnya gitu kan, yaitu menjalin kekerabatan kembali. Ya, dengan almarhumah istrinya sudah meninggal dunia, adiknya dinikahi ya. Dari pernikahan Utsman bin Affan dan Ummu Kulsum ini ya, lahirlah seorang anak yang dinamakan Abdullah, karenanya Utsman ini dipanggil dengan Abu Abdillah ya, Abu Abdillah Utsman bin Affan ya. Namun sayang Abdullah putra Utsman ini, teman-teman sekalian, wafat, meninggal pada usia 4-5 tahun ya. Riwayat mengatakan ya, Abdullah ini dipatuk oleh hewan, entah burung atau apa ya, sehingga matanya, kepalanya bengkak dan tidak tertolong ya. Abdullah pun meninggal dunia ya, pada usia masih balita, sekitar 4 atau 5 tahun.
Fatimah. Nah, ini putri Rasul yang berikutnya. Ya, Al-Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Yang keenam, ya. Jadi ini anak bungsu Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha yang kemudian dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan lahirlah beberapa orang keturunan yang disebutkan dalam banyak riwayat, ya. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad misalnya dikatakan ada 4 orang, Hasan, Husain, lalu kemudian Zainab dan Ummu Kulsum. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama, ya. Hasan, Husain, lalu kemudian Zainab dan ya Ummu Kulsum. Ada satu lagi yang diperselisihkan, yaitu Muhsin. Ada yang mengatakan ini putra Ali bin Abi Thalib dari Fatimah, ya. Tapi ada yang mengatakan bukan, ya. Sehingga yang ya, kalaupun iya, Muhsin ini meninggal di waktu kecil. Ya, meninggal di waktu kecil. Kalaupun iya, tapi Ibnu Sa'ad, ya, seperti dikutip oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi misalnya ketika menceritakan tentang keluarga Ali, mengatakan tidak, ya, Ali dari Fatimah ini hanya punya 4 anak. Jadi Muhsin ini diperselisihkan. Dr. Jasim Badr itu dalam bukunya bahkan memasukkan Muhsin ini, gitu kan, karena dia mengutip dari referensi yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, ya. Beliau mengatakan, atau dalam karyanya Imam Ahmad mengatakan bahwa Muhsin ini putra Ali dari Fatimah. Tapi ini dipersisikan wallahu alam. Tapi yang jelas 4, Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum. Nah, Hasan ini anak tertua Ali bin Abi Thalib yang selisihnya dengan Husain tidak sampai setahun, ya. Lalu kemudian kedua putra Ali bin Abi Thalib inilah dengan Fatimah ini kemudian yang abadi sampai hari ini, ya, terutama Husain banyak sekali keturunannya, ya. Sehingga kalau ada yang mengaku hari ini keturunan Rasulullah, kemungkinan dari jalur Husain. Dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Dan yang menarik juga adalah Ummu Kulsum, ya. Ummu Kulsum binti Ali ini juga melahirkan keturunan dan dia menikah dengan Umar Khattab. Jadi ini luar biasa. Jadi Umar Khattab menikah dengan Ummu Kulsum binti Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib yang terbilang cucunya Rasulullah SAW. Sehingga ini juga menepis, ya, anggapan ada antara Ali bin Abi Thalib dengan Umar itu ada masalah, konflik. Tidak ada. Keduanya adalah keluarga. Umar adalah mantunya Ali dan Ali adalah mertuanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, ini putra-putri Rasulullah, ya, yang kita ketahui. Satu lagi tambahan, selain dari Khadijah, Nabi juga dikaruniai putra dari istrinya Maria Al-Qibtiyah, ya, seorang wanita yang berasal dari Mesir, dinikahi oleh Rasul yang tadinya budak dan melahirkan anak yang namanya Ibrahim. Namun sayang, ya, pun wafat pada usia sekian belas bulan, ya, pas terjadi gerhana matahari pada waktu itu dan sempat bikin heboh, ya, Madinah, ya. Sebab ketika cucu anak Rasulullah SAW lahir, Ibrahim ini lahir, Nabi sangat berduka. Nah, kita bayangin, ya, setelah sekian tahun beliau tidak punya anak laki-lakinya pun Qasim dan Abdullah wafat, lalu Allah memberikan karunia berupa anak namanya Ibrahim, ya. Nabi sangat menyayangi beliau, namun sayang Ibrahim qadarullah, ya, wafat dalam pangkuan Rasulullah. Nabi sangat berduka dan pas gerhana matahari, cuaca gelap, orang-orang pun menghubungkan antara wafatnya, ya, Ibrahim ini, ya, dengan gerhana matahari. Maka akhirnya Nabi berdiri di atas mimbar dan khutbah, lalu kemudian beliau mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatin min ayatillah, ya, matahari dan bulan itu tanda kekuasaan Allah, ya, la yankhasifani bi mauti ahadin aw bil wadidi. Jadi tidak ada gerhana, tidak tertutup matahari tersebut atau bulan, ya, bi mauti ahadin, karena wafatnya seseorang atau karena kelahiran seseorang, enggak ada hubungan. Dan dari situlah kemudian kita ketahui ada solat yang disebut dengan solat kusuf dan solat khusuf. Solat kusuf, solat gerhana matahari, dan solat khusuf, solat gerhana bulan. Nah, ini, ya, keluarga besar baginda Rasul atau putra-putri Rasulullah SAW yang harus kita ketahui. Semoga video ini memberikan pemahaman yang baik kepada kita, wawasan yang baik kepada kita tentang keluarga besar Rasulullah SAW. Kita ketemu lagi di video berikutnya bersama saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.